Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Misha Safira dengan 3 digit terakhir 174. Saya Arianti Lestari dengan NIM 3 digit terakhir 196. Saya Maris Alsabina Azura dengan 3 digit terakhir 188. Saya Elvira Rizky dengan NIM 062. Kami di sini akan memaparkan ide proyek tentang analisis perbandingan performa BOW dan TFIDF dalam klasifikasi sentimen ulasan produk fashion di aplikasi Tokopedia. Baik, yaitu yang pertama ada latar belakang dari proyek kami. Industri e-commerce fashion berkembang pesat dan menyediakan ribuan produk sehingga pengguna sering kesulitan menemukan item yang sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Untuk membantu proses pencarian, platform membutuhkan recommender system yang mampu memberikan rekomendasi produk secara cepat dan relevan. Karena sebagian besar informasi itu berbentuk teks seperti judul, deskripsi, dan atribut lainnya, diperlukan metode pengolahan teks untuk mengubahnya menjadi data yang bisa dianalisis. Penelitian ini membandingkan dua metode ekstraksi fitur yang umum digunakan, yaitu Web of Words (BOW) dan TF-IDF kumpulan data. Next. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu membandingkan performa BOW dan TF-IDF dalam klasifikasi sentimen, lalu mengukur akurasi precision, recall, dan F1 score dari masing-masing metode. Yang terakhir yaitu menentukan metode representasi teks yang paling efektif. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama yaitu memberikan gambaran metode terbaik untuk analisis sentimen produk fashion. Yang kedua yaitu membantu penjual memahami pola ulasan positif dan negatif. Yang ketiga yaitu meningkatkan mahasiswa dalam pengolahan teks. Selanjutnya di sini ada diagram alur dari proyek kami yang dimulai dari start, yaitu proses dimulai dari titik awal sebelum data diolah. Dilanjutkan dengan tahap scraping, yaitu tahapan pengambilan data dari sumber tertentu. Misal web scraping untuk mengumpulkan data mentah. Nah, dilanjutkan dengan tahap reprocessing. Di tahap ini, data yang sudah didapat kemudian melalui proses pembersihan dan transformasi, seperti penghapusan data yang tidak relevan atau normalisasi. Selanjutnya ada tahap fitur engineering. Pada tahap ini, fitur penting dari data diekstrak atau dibuat untuk mendukung proses pembelajaran model. Selanjutnya ada tahap model klasifikasi. Di tahap ini, fitur hasil rekayasa digunakan untuk membangun dan melatih model klasifikasi sesuai tujuan analisis. Dilanjutkan dengan tahap evaluasi perbandingan performa. Setelah model dilatih, dilakukan evaluasi performa model dengan membandingkan hasilnya, misalnya menggunakan akurasi, presisi, dan recall. Nah, yang terakhir, setelah evaluasi selesai, proses akan berakhir. Ya, selanjutnya yaitu tahapan kedua dari proses eh, pengolahan teks. Setelah scraping itu ada pre-processing teks. Tahapan tipikalnya itu ada yang pertama lowercase, lalu menghapus tanda baca, menghapus angka, tokenization, stop word removal, dan stemming. Next. Yang selanjutnya yaitu fitur engineering. Jadi di sini kami menggunakan dua metode, yaitu yang pertama BOW
Yang kedua yaitu TF-IDF. Lalu selanjutnya dilanjut dengan model klasifikasi yang kami gunakan yaitu Naval Bayes yang sangat cocok untuk analisis ini. Yang selanjutnya yaitu rencana output. Yang pertama yaitu hasil akurasi BOW dan TF-IDF. Yang kedua hasil precision. Yang ketiga yaitu hasil recall. Yang keempat yaitu hasil F1 score. Kemudian kita akan melakukan visualisasi seperti confusion matrix dan grafik akurasi. Nah, proyek kami mengambil beberapa referensi, bisa dilihat di slide ini. Ini adalah referensi dari proyek kami. Kesimpulan dari proyek ide proyek kami ini itu proses membangun sistem rekomendasi produk fashion membutuhkan pengolahan teks dari judul dan deskripsi produk. Melalui tahapan pembersihan teks dan mengubahnya menjadi angka menggunakan metode BOW dan TF-IDF. Sistem dapat memahami isi setiap produk. Perbandingan kedua metode ini membantu menunjukkan bagaimana teks bisa diolah untuk mendukung pembuatan rekomendasi yang lebih tepat. Baik, jadi itulah pemaparan dari ide project yang kami dari kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.